Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam serial Apa Kata Ustadz. Pada kali ini kita akan nyantai-nyantai bercerita, tapi cerita yang di situ mengandung hikmah yang luar biasa insya Allah. Diceritakan ada salah seorang yang orang ini tinggal di kota Solo. Orang ini pernah memiliki hutang yang sangat banyak. Di tahun 70 atau tahun 80, saya lupa persisnya, ketika harga beras saat itu Rp250, dia memiliki hutang sebesar 200 juta, nggak nanggung-nanggung. Orang ini kesana kemari, merantau, berusaha untuk memperbaiki nasib, untuk melunasi hutangnya, tapi ternyata buntu. Bukan hutang yang semakin lunas, tapi justru hutang yang semakin bertambah. Dia harus menggadaikan rumahnya, dan hutangnya pun bertambah menjadi 25 juta. Hingga akhirnya total hutang yang harus dia bayar sekitar 225 juta. Jumlah yang sangat besar ketika waktu itu dibandingkan dengan harga beras hanya Rp250. Orang ini bingung. Dalam kebingungannya, dia berusaha untuk kembali mencari jalur mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkeliling dari satu tempat ke tempat, mengunjungi orang-orang yang soleh, bahkan berziarah ke makam orang-orang yang soleh. Hingga di satu pertemuan yang tidak terduga, dia bertemu dengan salah seorang kawan lamanya. Gimana? Seseorang yang bertemu dengan kawan lama, mereka bertemu, asyik, mengobrol, kemudian melanjutkan obrolan ke tempat yang nyaman. Setelah itu mereka berdiskusi, bercerita tentang bagaimana perkembangan usaha masing-masing, nasib masing-masing. Gak lama kemudian datang orang lagi. Orang ini pengusaha kaya raya. Kemudian orang itu ikut larut dalam obrolan yang mengasihkan ini hingga dia bercerita, saya itu dulu punya utang yang sangat besar. Tapi alhamdulillah sekarang hutangnya bisa lunas, bahkan sekarang saya sudah bisa dikatakan kemampuan ekonomi saya sudah cukup, sudah mapan, sudah sukses. Orang yang punya utang ini pun lalu mendengarkan itu seraya bertanya, kamu punya utang yang besar ya? Iya, saya juga punya utang yang besar. Lalu resepmu bagaimana? Kenapa kok kamu bisa lunas hutangnya, sedangkan saya hutangnya belum lunas sampai sekarang? Pengusaha ini menjawab dengan jawaban yang sangat bijak. Dia menjawab dengan pertanyaan, kira-kira lebih besar mana hutangmu atau rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu orang yang punya hutang banyak tadi mengatakan, tentu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar dari hutang saya, dan bahkan daripada apapun juga. Kalau begitu, fokuskan diri kamu untuk mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia bingung. Setelah itu dia mencari-cari gimana caranya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia teringat dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka dia berpikir, kalau saya ingin mendapatkan rahmat Allah, saya harus menjadi orang yang baik. Baik di dalam membayar haknya Allah, dan baik di dalam bergaul terhadap sesama manusia. Jadi orang yang baik. Setelah itu mendengarkan satu nasihat, satu ceramah, bahwasanya barang siapa bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW 1 kali, maka Allah membalas kepada orang tersebut solawat 10 kali. Solawat Allah kepada hambanya adalah bentuk rahmat Allah kepada hambanya. Lalu dia mengatakan, berarti untuk mendapatkan rahmat Allah yang besar, saya harus banyak bersolawat. Lalu tak henti-hentinya pribadinya jadi orang yang baik, dan lisannya tidak pernah berhenti mengucapkan solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salawat selalu dia lantunkan, selalu dia baca, hingga subhanallah dalam 1 tahun rumahnya sudah bisa diambil lagi. Dalam beberapa tahun utangnya kembali lunas, dan saat ini menjadi orang yang sangat kaya raya. Kalau dia ditanya apa resepnya, resepnya gampang, salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari sholawat-sholawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sampai berjumpa lagi dalam serial Apa Kata Ustadz. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.